Before you watch this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe this YouTube channel. Thank you very much for your kind support, everyone. Pesan untuk diriku sendiri yang nggak pernah aku lupain itu, anak bandelmu ini yang bakal menghidupi kalian buat orang tua. Iya, serius aku sempat ngomong kayak gitu. Pembuktian itu adalah cara terbaik untuk membalas setiap ocehan. Subscribe this YouTube channel. Thank you very much for your kind support, everyone. Halo sayang, welcome back to my channel with me, Satya Prasetya di SM Bali Channel. Dan sekarang, in this wonderful day, I'm super excited karena aku punya seseorang yang sangat luar biasa menginspirasi, salah satu YouTuber ternama di Pulau Bali. Please welcome Arik Kakul. Yes. Arik Kakul, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini, gimana kesibukannya nih? Kesibukannya sekarang balik ke mencoba sesuatu yang baru kayak reaction dan cukup bekerja di studio aja gitu. Cukup bekerja dari rumah. Tapi anyway teman-teman semua, ini kembali di channel kita SM Bali Channel, di mana kita akan kulik-kulik mengupas kisah dari artis, selebgram, dan juga tentunya beberapa musician. Dan spesial sekarang kita punya seorang YouTuber. Masih di konten kita yaitu A Few Minutes to Inspiration. Dan sekarang kita akan mengulas kisah seorang Arik Kakul, bagaimana dia bisa melangkah menjadi seorang YouTuber dari basicnya dulu apa dan sekarang bisa menjadi sepopuler ini. Anyway, Arik Kakul, YouTuber ternama, viewer 11 juta. Kalau kita boleh tahu, awal kisah mengapa menjadi seorang YouTuber, mungkin boleh dikasih tahu teman-teman. Awalnya itu dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Itu cuman bikin satu video aja. Oke. Itu udah langsung kayak udah dikenal gitu. Langsung jedor. Gitu. Berapa viewer pertama waktu itu? Waktu itu satu hari 100.000. Satu hari 100.000 viewers. Can you imagine that? Itu banyak banget guys. Dan 2016 ya. Sebelum itu apa sebenarnya Arik Kakul ini kesibukannya sebagai apa? Dulu sebelum itu jadi guide. Jadi guide. Basicnya hospitality ya? Iya. Oh, tamatan mana kalau boleh tahu? SMK di Ubud. SMK Wisata. Oh, mantap. Punya basic di hospitality, menjadi guide, dan setelah itu langsung ke YouTuber atau punya hal lain dulu nih? Awal-awal sih lebih ke apa? Dulu kan pertama kalinya di Facebook, terkenalnya bukan di. Oke, awal-awal Facebook. Awal Facebook. Habis itu baru mulai ke Instagram yang dulu cuman bisa bikin video 15 detik atau 30 detik. Oke. Aku harus bisa ngelucu selama 30 detik dan Oke. belum masuk ke YouTube. Belum masuk YouTube. Berarti memang konsep awalnya adalah menjadi content creator yang funny, yang komedi. Iya. Oke, I see. Terus anyway, apa sih motivasinya? Kenapa memilih menjadi seorang YouTuber atau content creator? Penghasilannya lebih banyak. Iya. Itu adalah alasan dari semua orang. Ya sudah itu alasan umum ya. Iya, udah. Siapa yang nggak tahu kan? Jika kita berkarya di YouTube dan kita disukai market, viewer banyak, subscribe-nya banyak, maka penghasilan pun akan mengikuti. Ada nggak sih figur satu orang yang mungkin menjadi motivasinya Arik Kakul? Oh, saya kayaknya YouTuber deh. Kalau YouTuber enggak ya. Jadi emang dari dulu tuh istilahnya aku tuh jadi YouTuber kepaksa ya. Iya, kepaksa. Kan aku cuma iseng-iseng doang dong. Awalnya iseng-iseng doang dan nggak ada kepikiran aku bakal jadi YouTuber, enggak. Jadi aku bikin video itu terkenal, ya udah aku lanjutin aja. Dan emang benar-benar nggak ada inspirasi sih. Nggak ada inspirasinya. Tapi kalau misalkan figur orang yang mungkin kayaknya ini seru sama aku nih, ada nggak sih? Mungkin artis, musician atau siapa? Nggak ada sih. Mungkin kalau aku mengagumkan orangnya banyak. Cuman kalau untuk kayak aku bakal jadi ini nih, enggak sih kayak. Cuman ini kadang contoh misalkan kayak musik, aku sukanya ini gitu. Kalau komedian akunya sukanya ini, tapi komediku beda sama dia gitu. Punya taste tersendiri, punya sense-nya tersendiri. Anyway, dulu Kak Satya juga sebelum melihat YouTube, telah scroll ke bawah sebelum kita mau interview sekarang ini, bahwa Arik pernah jadi penyanyi. Gimana tuh? Penyanyi itu juga kepaksa. Itu juga kepaksa. Jadi dulu orang tuh pas aku terkenal, jadi kan orang itu pengen ngundang ke suatu acara. Terus aku disuruh stand up, aku nggak bisa. Oke. Ya udah, aku punya basic
nyanyi yang lebih ke kayak meniru suara orang Oke, gitu, mantap. meniru vokal orang. Jadi aku pakai itu bercandaan. Oke. Tapi basicnya nyanyi gitu. Oh, jadi nyanyi diundang ke sebuah acara tapi nyanyi sambil ngelawak. Iya kayak gitu. Oh, jadilah komedi music gitu ya. Kayak gitu. Wih, konsepnya. gila, mantap. Anyway, tipsnya dari Ari kalau mau jadi seorang YouTuber nih. Apa nih tips-tipsnya? Tipsnya adalah kalau aku udah sejalan segini nih, tips yang paling penting itu adalah rajin. Rajin itu udah pasti banget, itu poin utama. Rajin bikin konten dan lakuin se-fashionnya kamu gitu. Jangan kepaksa. Misalkan kita nggak suka makan, tiba-tiba kita bikin channel buat makan karena mungkin banyak yang nonton mukbang atau gimana, tapi kita nggak kuat makan gitu. Jangan deh gitu kalau kamu emang kepaksa di sana gitu. Oh, jadi kayak plagiat itu ya, mengikuti tapi tidak punya essence tersendiri. Iya gitu. Nah, Kak Kul ini memang Kak Ate juga lihat itu videonya banyak, viewersnya banyak. Anyway, kalau misalkan sekali buat video itu biasanya butuh waktu berapa lama? Kalau cuman reaction aja atau vlog nggak perlu waktu sih, cuman kayak jalan aja, cuman paling konsep bentar bahwa nanti di lokasi kita kayak gini gitu aja. Cuman kalau yang komedi itu perlu banyak waktu buat mikirnya, bukan syutingnya. Berarti konsepnya itu ya? Konsepnya yang lama. Anyway, yang kemarin dapat nembus 11 juta viewers itu berapa lama tuh buat untuk durasi pembuatannya, kemudian mengeditnya? Semingguan lah. Semingguan. Dari konsep, terus dari persiapan, syuting, edit sampai semingguan. Berapa tim yang dijaga? Itu ada si Ocha, aku, anak kecil itu sama video, ya kameramen 1. Tim 4 total ya? 4 total. Dan bisa menjadi karya yang diterima masyarakat 11 juta guys, itu kayaknya terbayar lunas ya dengan semua seminggu pekerjaan itu ya. Yoi. Ada nggak video yang mungkin paling susah yang Ari buat? Video yang paling susah itu biasanya video yang banyak properti. Oh iya, yang Gamang kemarin. Oh, Itu yang short movie Gamang itu perlu banyak properti, terus banyak tempat, banyak waktu, banyak talent, banyak kru yang bantuin gitu. Gak mudah kan, it's not easy everyone. Kalau mau jadi seorang YouTuber itu memang harus sudah well prepare-nya. Anyway, kalau video yang paling berkesan, Ya udah pasti itu dong, yang 11 juta dong. oh ini gila, Ya, pasti. 11 juta. Itu kan kayak aku tuh nganggap video itu ya lucu-lucuan aja gitu. Siapa sangka itu sampai dapat 11 juta viewers gitu. Dan bangga banget teman saya. Bangga pasti Keren bangga. sekali. Anyway, nih kalau misalkan viewers sudah 11 juta, subscribernya sudah berapa sekarang subscribernya? 677. 677 guys, gila itu banyak banget. Berapa lama sudah membuat YouTube ini? Udah berarti dari 2016 dihitung ya. Itu awal pertama kali itu? 4 tahun. 4 jadi ya. tahun berarti. Wow. Ini mungkin pertanyaan yang hampir semua rakyat Bali ingin tanyakan. Oke. Kenapa namanya Ari Kakul? Ari Kakul. Sumbernya Itu nama ejekan sih sebenarnya, bukan. Oke. Jadi aku udah sempat jelasin juga di YouTube aku, salah satu konten aku tentang nama Ari Kakul itu yang kalau aku singkat ya. Dulu aku punya Facebook yang masih zaman-zaman alay. Oke. Itu aku tulis ARY cool. Cool. Cool gitu kan. Dulu kan zaman alay nggak ngerti ini bikin nama apa ya. Kalau dulu kan nama-nama orang tuh alay ya, kayak cewek misalkan cewek racing gaspol gitu kan dulu zaman-zaman menggila racing menggila. Nah itu aku tuh jadi kayak pengen juga biar nama aku panjang gitu. Ari Cool, anak stupid yes. Itu malu-malu banget. Ya dari sana beberapa temen aku juga kayak yang ngeledek gitu. Emang kamu cool ya? Ya gitu. Mending ngapain? Kamu tuh nggak cool, mending Ari Kakul aja gitu. Mending Kakul kayak gitu. Makanya aku lama-lama karena mereka asik manggil gitu, dan aku juga dengarnya lucu gitu kan. Okay. Ari Kakul, ya udah pakai Ari Kakul aja. Oh, jadi awalnya sindiran dan sekarang menjadi nama yang membawa rezeki. Membawa mereka gila. Siapa yang nggak tahu Ari Kakul di Bali, bahkan sampai ke nasional ya. Kemarin bisa collab sama beberapa artis nasional itu. Bagaimana tuh? Kenapa bisa sampai collab sama artis nasional? Mungkin karena ganteng ya.
Iya, enggak. Jadi gini, kebanyakan dari mereka tuh mereka suka katanya suka tatonya dan suka humble-nya juga. Jadi mereka kayak enggak nolak kalau aku minta gitu. Okay. Nah, kalau tadi sudah jemput tato nih, ngomong-ngomong soal tato. Ini kan banyak sekali tato ya. Yoi. Kadang paradigma orang itu kan macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kadang suka ngapain tatoan, ada yang bilang itu sebuah karya seni. Sebagai seorang Arik Kakul nih, sebagai YouTuber yang pro tato, bagaimana menyikapi orang mungkin berparadigma apa tatoan? Menurut Arik tato itu seperti apa esensial tato? Seni loh, pasti seni. Kalau kalian nggak suka, ya wes. Ya. Gitu jadi. Kayak, kan I don't fucking care. Iya. Kayak gitu aja karena yang ini kan aku yang suka, aku yang lakuin, so. Ya, dan ini adalah seni kan? Iya seni gitu loh. Tato pertama yang Ari buat apa? Masih kan nggak? Waduh, tato pertama ada sih di punggung ya. Di punggung itu tato pertama banget yang pertama aku kenal tato. Aku kan nggak ngerti nih tato itu ada nama-namanya, ada jenis-jenisnya, konsep-konsepnya apa gitu. Aku nggak ngerti. Jadi aku waktu itu kayak apa ya? Aku pengen bikin satu simbol buat aku sama kakak aku. Jadi aku kan bintangnya Leo nih, kakakku Scorpio. Udah itu kayak kepala singa, di atas itu ada Scorpio gitu kan. Itu jelek banget. Itu yang pertama. Itu pertama. Oh, itu yang pertama loh. Leo sama Scorpio. Leo Scorpio. Anyway, kalau boleh tahu lahir bulan Juli. Bulan Agustus. Tanggal 13. Oh ya, mau ngasih kado ulang tahun 13. Udah dekat men. Itu yang belum lagi loh. Iya. Dan keren banget Arik Kakul ini. Bisa sampai menjadi seorang YouTuber, dulunya penyanyi. Pernah manggung nggak? Hampir di semua kabupaten di Bali. Wih, gila kan? Padahal bukan penyanyi loh. Kenapa Nah, penyanyi? kan? Padahal bukan penyanyi. Kan manggung. Enggak punya karya. Enggak punya karya musik kan? Tapi diundang musik. Nah, gimana tuh? Berarti cover-cover dulu. Cover-cover. Awalnya cover-cover. Wow. Dan bersanding dengan orang-orang yang mempunyai karya besar. Padahal saya nggak punya karya. Gokil loh. Dan sekarang ini menjadi YouTuber besar dan punya karya sendiri. Iya. Kan? Ada nggak sih mungkin pengalaman yang paling berkesan selama misalkan Arik ini kan sudah istilahnya bergabung di dunia entertainment. Ada nggak sih mungkin pengalaman yang paling aku ingat yang nggak akan gue lupain? Yang nggak paling dilupain itu apa ya? Pasti pencapaian dari semua proses ini ya. Proses dari aku bisa benerin rumah, aku bisa beli mobil. Itu yang pasti aku ingat gitu. Karena itu emang kayak cita-cita aku yang mobil yang sekarang kan. Itu emang cita-cita aku, emang pengen punya mobil itu gitu. Tuh guys, jadi nggak ada mimpi yang terlalu tinggi teman-teman. Selama teman-teman yakin apapun yang teman lakuin fokus ya, akhirnya bisa membuktikan bahwa sebagian mimpi dari Arik Kakul bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Itu jadi motivasi buat teman-teman semua bahwa apapun teman-teman profesinya fokus dan bekerja keras. Yoi, yes. Pas banget. Kalau Arik Kakul nih pengalaman pernah nggak sih mungkin dapet penolakan dari seseorang atau keluarga, ngapain sih kamu sibuk-sibukin kayak di YouTuber? Pernah nggak sih ada penolakan? Jelas, itu malah dari orang tua aku sendiri. Berarti orang tua pernah menolak ya? Bahkan sering. Oke. Jadi aku tuh kayak dulu tato udah pasti dimarah. Okay. Terus yang kedua pas aku kerja di guide itu kan berbarengan dengan aku bikin video. Jadi ketika aku ketika aku lanjutin videonya itu sempet digituin kayak ngapain sih bikin video-video gitu, mending selagi megaya dari guide gitu. Dan sekarang? Tapi ya aku waktu itu masih ada fucking care aja yang udah ini yang aku suka gitu. Terus aku kayak ya dalam hati aja sih, aku akan buktiin suatu saat nanti gitu. Aku sering banget ngomong kayak gitu, aku buktiin. Bahkan aku kayak pesan untuk diriku sendiri yang nggak pernah aku lupain itu, anak bandelmu ini yang bakal menghidupi kalian gitu, buat orang tua. Iya, kan? Serius aku sempat ngomong kayak gitu. Pembuktian itu adalah cara terbaik untuk membalas setiap ocehan, orang, pembuktian itu. Dan sekarang melihat sebesar ini, bagaimana respon orang tua sekarang? Lebih sangat dihormati sih. Dia apresiasi kan jadinya ya. Asli. Ya, jadi kalau yang dulu mungkin kita pernah diragukan, kita dibatasi, kita ditolak, jangan pernah menyerah teman-teman. Arik Kakul adalah bukti nyata bahwa
sebuah pencapaian itu layak untuk diperjuangkan. Pasti. Gila ya. Bahkan orang tua aja nggak support, orang tua sendiri nggak support. Nggak support. Bahkan aku beli mobil ini kemarin, yang mobil pertama nggak disupport. Yang kedua apalagi? Karena istilahnya bentuknya yang kedua kan lebih mewah gitu. Oke. Mereka tahu harganya mahal. Pajaknya mahal. Pajak mahal. Terus bulanannya mahal kan. Iya. Aku nggak bohong, ini masih kredit sih. Kan. Cuman aku kayak ya udah sih, yang jalanin juga saya kan, saya nggak ngerepotin bapak juga. Oke. Gitu. Dan akhirnya sekarang sudah jauh lebih flow ya, lebih santai ya. Iya. Itu loh teman-teman.